Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Kayaknya Nasdem sudah sangat pusing mikirin siapa pasangan untuk Anies Rashid Baswedan. Karena Nasdem menginginkan pasangan untuk Anies itu di luar dari kelompok atau yang mendukung atau yang dekat dengan FPI, dengan HTI. Susah kalau mencari dari PKS misal, Aher, sama aja. Para pendukungnya ya itu aja, yang sekarang juga menjadi pendukung Anies. Kalau kemudian bawa AHY ya sama aja, tidak menjadikan elektabilitas Anies atau tidak membawa suara di luar dari kelompok-kelompok itu. Makanya sedari awal, karena menghitung itu, Nasdem selalu menbidik orang-orang, tokoh-tokoh yang punya pikiran yang sangat moderat. Salah satunya dari kalangan Nahdlatul Ulama. Mulai dibidik, mulai naik, mulai kemudian dibicarakan nama Ibu Khofifah. Mulai kemudian dibicarakan nama Kiai Haji Said Akil Siraj. Mulai kemudian dibicarakan sekarang nama Mahfud MD. Kita tahu semuanya, ini ketiga orang ini jelas tokoh-tokoh yang sangat moderat, yang kemudian mengambil atau segmentasi pasarnya orang-orang NU. Tapi ada yang menarik, ketika Mahfud MD mulai disebutkan oleh Nasdem untuk menjadi cawapres Anies Rashid Baswedan, ini mereka mulai menggiring narasi. Repli Harun lah khususnya mulai menggiring opini bahwa Bapak Mahfud MD senang, gembira dipasangkan dengan Anies Rashid Baswedan. Saya lihat statement Pak Mahfud MD di berbagai berita, nggak ada tuh kata-kata senang, dibidik oleh Nasdem untuk menjadi pasangan Anies Rashid Baswedan. Nggak ada. Anda ngeklaim aja tuh. Tapi ya silakan, itu bagian daripada upaya untuk menarik simpati publik yang moderat khususnya. Karena satu kali lagi kita tahu sama-sama para pendukung Anies itu adalah kelompok Islam banyaknya kanan. Itu loh ya, makanya mencari sekarang itu calon Anies, pendamping Anies itu yang moderat. Tapi saya kira ini bakal menjadi pertimbangan serius. Misal Mahfud MD dibidik, akan menjadi pertimbangan serius bagi Mahfud MD. Ibu Khofifah misal dibidik, akan menjadi pertimbangan serius bagi Ibu Khofifah. Yeni Wahid kan mulai dibidik lagi kan, akan menjadi sangat pertimbangan serius. Karena mereka itu semua saya kira gak mau juga pada akhirnya nyemplung ke kelompok kanan. Kontras banget cara berpikirnya. Bahkan kita tahu sama-sama Profesor Mahfud MD ketika dia membubarkan FPI, ya, apa yang beliau katakan? Nggak takut karma. Rakyat senang, rakyat lebih tenang ketika FPI dibubarkan. Kan itu. Dan kita tahu sama-sama posisi FPI sekarang di mana. Dan sampai sekarang orang-orang FPI masih menggoreng Mahfud MD karena memang narasi-narasi tegas beliau tentang Islam, tentang moderat, tentang khilafah. Tegas Profesor Mahfud MD. Jadi para Repli Harun jangan riang gembira dulu. Jangan membuat narasi dan opini seolah Mahfud MD riang gembira karena dibidik oleh Nasdem. Nggak ada statement itu. Coba nih kita baca beritanya ya. Apa jawaban Mahfud MD ketika mulai dibidik oleh Nasdem menjadi pasangan Anies Rashid Baswedan. Dari CNN, Nasdem bidik Mahfud MD jadi cawapres Anies. Ketua DPP Partai Nasdem, Sugeng Suparwoto, mengatakan Menko Polhukam Mahfud MD dipertimbangkan partainya untuk dijadikan calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan.
Sugeng menyebut saat ini Mahfud MD masuk dalam radar Nasdem. Saya kira Pak Mahfud juga salah satu tokoh yang dalam radar kami. Lalu Sugeng mengatakan Mahfud adalah sosok yang berintegritas. Mahfud pun punya pengalaman panjang dalam pemerintahan sejak era Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Selain itu, Sugeng juga menyebut sosok akademisi yang telah dikenal kapabilitasnya. Dia ahli hukum tata negara yang cukup baik dan sekali lagi sangat kredibel. Dan kita lihat juga integritasnya juga sangat baik. Puji terus tinggi langit Pak Mahfud untuk merayu beliau. Tapi saya kira nggak bakalan terayu nih ya. Meski begitu, Nasdem bersama Demokrat dan PKS masih belum final memutuskan siapa sosok yang akan didapuk sebagai cawapres pendamping Anies di Pilpres 2024. Nasdem juga masih mengkaji 5 nama. Tidak hanya Mahfud yang masuk radar Nasdem untuk diusung sebagai cawapres. Nantinya nama yang sudah mengerucut akan disodorkan kepada Anies untuk dipilih. Ini kami masih menggodok 5 nama. Di antaranya ada nama Pak Mahfud MD. Tren dinamika politik itu kan naik turun. Tadinya kita 5 nama, terus mengerucut 3 nama, sekarang menjadi 5 nama lagi. Satu kali lagi balas pusing. Saking pusingnya ini, bagaimana caranya ya pendamping Anies ini mengeruk sebanyak-banyaknya suara, mengantongi, menjadi magnet sebanyak-banyaknya suara dari kelompok Islam moderat khususnya. Itu. Dan saya kira tokoh-tokoh yang dibidik itu juga pertimbangannya sangat serius. Kalau posisinya Anies netral, nggak terlalu condong kanan, saya kira tidak akan susah merayu Ibu Khofifah, merayu Yeni Wahid, merayu Mahfud MD, nggak bakalan susah. Tetapi karena kita lihat sama-sama begitu condongnya Anies ke kelompok kanan, akhirnya ini yang akan menjadi pertimbangan serius. Apalagi satu kali lagi dalam cara pemikiran pun ini sangat kontras antara Mahfud MD dengan kelompok pendukung Anies ini. Akhirnya ini bakal menjadi pertimbangan serius. Kalau netral satu kali lagi Anies nggak bakalan susah ini cari pasangan calon presiden. Tapi karena nggak netral Aniesnya, condongnya kebangetan, akhirnya susah yang mau. Ya kecuali yang maunya PKS itu ya sama aja. Kecuali yang maunya AHY ya itu sama aja, pendukungnya itu aja kan. Lalu Mahfud MD menanggapi santai isu yang menyebut dirinya masuk dalam kontestasi Pilpres 2024. Sempat beredar usulan agar Mahfud dipasangkan dengan Ganjar Pranowo. Akan tetapi Mahfud tidak bicara banyak mengenai hal itu. Dia mengatakan hal itu sebatas dinamika dalam negara demokrasi. Itu bunga-bunga demokrasi. Koalisi pengusung Anies Baswedan sejauh ini terdiri dari 3 partai politik, ya, Nasdem, Demokrat, dan PKS. Mereka sudah menyatakan bakal mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Namun sosok cawapres yang akan mendampingi Anies belum ditentukan. Berdasarkan fakta kesepahaman yang mereka buat, Anies punya kewenangan untuk memilih cawapres yang akan mendampinginya. Jadi balasan Mahfud MD itu tidak seperti yang dikontenkan oleh Refly Harun, apalagi dibuat judulnya riang, senang dipasangkan dengan Anies. Jawaban Mahfud MD itu bahkan kepada Ganjar pun sama, bunga-bunga demokrasi. Artinya siapapun aja kan boleh kemudian memilih, saya pengen berpasangan dengan itu, saya pengen berpasangan dengan ini. Saya juga bisa ngomong itu, saya pengen berpasangan dengan itu. Tapi masalahnya orang yang kemudian kita bidik mau atau tidak. Kita lihat diri kita. Dan kita lihat siapa di belakang kita. Mau gak orang itu dengan kita dan dengan orang di belakang kita gabung gitu loh. Dan ini saya kira yang menjadi pertimbangan serius bagi calon-calon yang dipilih, yang dibidik oleh Nasdem untuk bergabung. Pertimbangannya matang banget. Apa benar, apa mungkin saya bisa bersama dengan Anies sementara di belakangnya kelompok-kelompok itu yang secara pemikiran kontras.
Beuh, ini parah ini. Itu ya. Anies sudah nggak netral, terlalu condong kanan, sehingga susah mencari tokoh yang moderat untuk dijadikan pasangan. Poinnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.